punya pribadi, betul tidak? Apakah ibu Bukan. ambil? Kalau kami beda Pak, kami diajarkan cara mengasihi diri sendiri Pak. Kami nggak boleh merendahkan diri kami di depan orang yang tidak menghargai kami. Imam Syafi'i ajaran begitu. Dan juga kami tidak boleh menjolimi diri sendiri. Allah tidak suka sama orang yang jolim. Nah, di Kristen kan diperintahkan kasihilah sesamamu sebagaimana mengasihi diri sendiri. Tapi di Kristen kan disuruh pikul salib Pak. Masa orang disuruh babak belur Pak? Jadi ibu, saya sekali lagi sih jadi cara pengertiannya bukan seperti itu ibu, ya, bukan salib yang besar itu. Jadi kalau ibu punya mungkin ketika mengalami sakit penyakit, itulah salib. Makanya kita berdoa, Tuhan saya berdoa Oh. biarlah. Berarti orang sakit itu kena kutuk Tuhan Bapak disalib. Waduh parah nih Tuhan Bapak nih orang sakit. Tidak begini ibu, saya juga ibu ini terlalu spontan sekali menyerang, tapi Oh iya enggak mama. Ini gara-gara Iqbal nih Pak. Saya kalau sejak di Komal Iqbal jadi jahat Pak saya Pak sama Bapak Pak. Padahal kita temenan kan Pak. Saya ini bukan orang yang ini mau bergurau atau apa. Saya mengerti ibu ini seolah saya ini karena ada Enggak, tadi Pak, ini saya jadi nggak- Pak, saya bercanda aja serius loh Pak, apalagi saya serius Pak. benar harus ya. Saya menghormati ibu, harus sedikit ya kita saling apa ya maksud saya. Iya. Saya butuh diskusi Udah yang dari sekarang Bapak ya udah Bapak jelasin aja deh. Saya tuh takut sama Bapak Pak, nanti Bapak ini marah lagi sama saya, kirain saya bercanda, padahal saya dalam bercanda aja serius loh Pak. Saya kalau bercanda aja serius loh, apalagi serius Pak, pasti bercanda. Ya maksudnya saya kan Bapak, apa kira-kira yang mau kita bahas ini Pak malam ini Pak? ya. Jadi karena begini, karena kami bermula itu dari kejadian ya, kejadian pasal 1 yaitu. Pertanyaan saya begini sebelum saya masuk di itu. Bolehkah saya bertanya? Oke. Bolehlah saya bertanya, oke, artinya gimana nih? Bolehkah saya Tanya sendiri, jawab sendiri. Kesempatan. Oke. Iya, tapi Bapak dengerin dulu saya bilang, bolehkah saya bertanya? Saya yang bilang oke, bukan Bapak. Oke Pak, lanjut. Tidak, saya tadi yang dari mereka menyebut, maka saya bilang oke. Itu maksudnya. Udah. Oke, silakan. Jadi pada mulanya Sekarang Bapak bertanya aja. Pertanyaan saya begini, kenapa harus langit dan bumi pertama diciptakan, tidak yang lain-lain dulu? Siapa bilang langit dan bumi yang pertama diciptakan Pak? Loh, karena pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ah, itu mah di bibir kita Bapak. Iya, makanya itu pertanyaan sudah susah, tidak bisa dijawab. Dari tadi dia nanya ini. Yaudah deh, saya yang jawab deh. Saya jawab. Mungkin gini Pak. Mungkin pada waktu itu Tuhan Bapak mungkin ya waktu itu nggak kepikiran menciptakan terang. Tapi Bapak nggak tahu ya di ayat Bapak. Ada ayatnya. Iya. Nggak, Ada saya mau ayatnya. kasih ayat Pak. Sebenarnya bukan manusia. Bapak tahu nggak? Yang diciptakan pertama sekali itu apa? Bapak tahu? Di ayat Bapak di kitab Pak. Coba Bapak tunjukin sama saya dulu. Loh Bapak ini. Saya mau tema lain Kejadian satu sebenarnya. Ya, silakan. Iya, kan pertanyaan saya, kenapa harus langit dan bumi yang lebih dulu dari diciptakan dari semua ciptaan? Lanjut. Mana ada bohong? Pada mulanya adalah firman. Apa Pak yang diciptakan pertama kali Pak? Buruan Pak. Ya itu pertanyaan saya, kenapa harus langit dan bumi yang lebih dulu diciptakan? Ya Tuhan Bapak gabut kali. Harusnya yang diciptain saya duluan Pak. Ya, Harusnya saya yang diciptakan dulu Pak. Saya bingung nih Pak. Sebenarnya yang duluan diciptakan itu bumi atau Yesus gitu loh. Saya masih bingung sampai sekarang. Yesus kan juga diciptakan Pak. Bapak pasti nggak tahu deh. Tidak. Yesus itu diciptakan. Kita mulai Ini dari Pak, saya dulu. kasih data nih. Ini Pak. Nih. Bapak ini Bapak nanya-nanya seolah-olah saya Tuhan nih. Nah ini Bapak nih ayatnya Pak. Aduh Bapak. Kadang-kadang Bapak gimana? Bapak udah makan? Hah? Sudah itu dulu, Bu. Saya ini suara kencang dari Ini tadi saya ini. enggak Pak, salah Pak. Yang diciptakan bukan bumi yang pertama kali Yesus. Hah? Yesus yang diciptakan Bapak salah. Bukan bumi dan langit yang diciptakan Yesus. Bapak nih.
Tidak, kejadian. Iya, tapi bukan bumi yang pertama kali diciptakan. Nih, nih saya lihat nih. Beginilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Theos tuh. Wahyu pasal 3 nomor 14. Tuh, Tidak, bingung yang kan, Bapak? kejadian dulu Ibu. Lah, Kejadian. gimana sih, Pak? Orang saya nunjukin yang diciptakan pertama sekali itu bukan bumi dan langit, tapi Yesus gimana sih? Ah, Bapak mau berantem sama kitabnya, ih. Bapak baca Berarti- tuh Wahyu pasal 3 nomor 14. Ibu tidak bisa menjawab. Bukan nggak bisa menjawab, saya ngurusin Bapak, bukan bumi dan langit yang diciptakan pertama kali, Pak. Yang diciptakan pertama kali itu Yesus. Kita kejadian dulu. Yang itu Nah, saya bawa nanti. kitab Wahyu. Lah, Hah? saya bawa kitab Wahyu. Tidak. Kejadian dulu. Lah, kok tidak. Saya bawa kitab Wahyu. Lebih kuat mana, ayo? Kitab Kejadian atau Wahyu? Wah. Ayo, mana lebih kuat? Wah, berantem nih kitab Wahyu sama Kejadian nih. Di Kejadian katanya pada mulanya firman. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi dalam kitab Wahyu justru yang diciptakan pertama kali adalah Yesus. Mana nih? Permulaan dari ciptaan Theos. Loh. Bapak Karena- baca dalam Amsal. Bapak baca Begini. Amsal pasal ke-8 nomor 22 23 nih. Tuhan Ibu- telah ibu- menciptakan ibu- aku sebagai permulaan pekerjaannya. Tuh, bukan bumi dan langit, Pak. Hikmat, Pak. Hikmat yang pertama kali diciptakan. Ini bingung nih kita Bapak nih, mana yang ciptain duluan sih? Hikmat, Yesus atau bumi, Pak? Bingung nih Pak saya. Berantem aja Bapak kita yuk. Wahyu diciptakan di dalam kitab Wahyu, Yesus pertama sekali diciptakan. Dalam kitab Amsal. Tadi dulu ya Pak, Bapak lanjut dulu Pak. Jadi gimana? Sepakatnya mana? Jadi kejadian ini gimana ini? Salah itu. Mana lebih dulu? Pada mulanya firman atau pada mulanya langit dan bumi? Ibu Ripa, Pada mulanya adalah firman. Firman yang pertama kali ada. tunggu dulu lihat dulu. Saya dengan Ibu Ripa ini supaya jangan terlalu banyak ribut ini. Oh, Ibu Rifa lagi nelpon sama saya aja. Pada mulanya adalah firman. Kamu sudah tidak punya kemampuan lagi, jadi kamu diam itu. Jadi Parah Bapak ini. kamu tadi awalnya saya kasih pertanyaan kan nggak bisa jawab. Pada mulanya kan adalah firman. Jadi kamu belajar dulu yang banyak ya. Ya pendeta, sorry ya. Jadi mana yang lebih tua? Bapak sama anak Bapak yang mana lebih tua? Sudah, anda itu anda ini lagi. Ya buat teman-teman yang di bawah dibantu untuk tap layar, dibantu share. Buat yang belum follow Gini silakan loh. follow teman-teman. Silakan ini. Sebelum saya pergi nih Pak, saya cuma ngambil sepatu saya doang, keluar sebentar ya Pak. Motornya udah datang nih. Saya cuma ngomong Bapak, sebenarnya kalau Bapak bilang kenapa Tuhan pertama sekali menciptakan langit dan bumi, ini pertanyaan yang tidak relevan. Kenapa Bapak mempertanyakan apa yang menjadi Ntar dulu, saya sebentar Bapak udah potong. Ih, Bapak gemesin deh, pengen saya cubit pipi Bapak pakai tang deh. Sabar dong. Lanjut. Nah, jadi gini Pak. Jadi kalau Bapak bertanya kepada saya, kenapa Tuhan menciptakan bumi dan langit pertama sekali? Yang pertama, pertanyaan itu harusnya ada di kitab suci jawabannya. Kenapa? Tidak mungkin kita manusia tahu motivasi Tuhan kalau Tuhan tidak menceritakan motivasinya atau keinginannya atau kehendaknya. Yang kedua, Bapak harus tahu di kitab Bapak itu ada kontradiksi, Pak. Antara ciptaan yang pertama itu apakah bumi dan langit atau hikmah atau Yesus. Saya tunjukkan kepada Bapak beberapa ayat kontradiksi tentang ciptaan pertama sekali ya. Dalam kitab Amsal tadi sudah saya tunjukkan sama Bapak. Tuhan telah menciptakan aku sebagai mulaan pekerjaannya sebagai yang terdahulu dari perbuatannya yang lampau. Amsal pasal ke-8 nomor 22 sampai 23 tentang hikmah atau Sofia. Maka kalau Bapak bertanya kepada saya kenapa bumi dan langit diciptakan pertama, itu justru dibantah sama Amsal karena kontradiksi. Jadi Bapak, mohon maaf saya bukan Tuhan, jangan nanya saya. Tanya sama Tuhan Bapak, kenapa itu ada kontradiksi dalam kitab Bapak. Saya ngambil sepatu saya dulu ya Pak. Sekitar mungkin ya Kak, berapa menit Kak kira-kira Kak kita keluar Kak?
Ya Allah, setengah jam coy ngambil sepatu. Nggak apa-apa ya Iqbal. Nggak apa. Saya setengah jam dulu mau ngambil sepatu ya. Mohon dengan sangat Bapak santai di sini, tenang di sini, jangan takut, jangan bimbang karena kami umat Islam bukanlah umat yang mendiskreditkan kalian. Justru kami ingin mencerdaskan kalian. Oke, Pak? Siap? Oke, selamat. Selamat. Tutup cam dulu saya, Pak. Gimana, Pak? Menurut Bapak saya manis atau cantik? Oh, ciptaan Tuhan itu luar biasa. Luar Ya. biasa. Luar biasa. Oke. Jadi begini saudara, Ya, kamu belajar untuk apa dulu? Untuk siapa jati diri kamu sebenarnya di dalam Tuhan itu, supaya jangan apa coba ya, jelaskan siapa jati diri saya sebenarnya. Ayo, silakan. Halo? Halo? Iya, halo. Silakan jelaskan masalah jati diri Bang Iqbal, silakan. Bang Ya, Katega. saya tadi ngambil background, sorry. Lanjut. Iya. Ya, Pak Teo, silakan. Jadi kita itu tidak bisa membandingkan pribadi kita dengan orang lain seolah dia punya segalanya, jadi kita ini tidak punya apa-apa, jadi seolah kita ini tidak punya kemampuan. Itu aja, Pak. Terus? Jadi pada prinsipnya ini kita ini berharga mulia di mata Tuhan. Itu poin yang pertama ya. Ya, Jadi itu adalah jati diri kita. Jadi yang kedua, kita harus memang punya prinsip, hidup ini harus punya prinsip. intinya apa yang mau Anda sampaikan? Itu artinya saya diambil itu ya. Jadi Apa yang mau Bapak sampaikan sebenarnya? bandingkan pribadi orang lain dengan kita. Kenapa? Tidak, saya tidak membandingkan pribadi orang lain dengan kita. Saya cuma membicarakan keadaan yang sebenarnya. Jika Anda mengatakan Anda lebih bernilai di Indonesia ini dari Pak Prabowo, Anda berdusta lah. Iyalah, karena Pak Prabowo seorang presiden. Anda siapa, saya tanya? Saya letakkan pemahamanmu di sini, di setiap saudara ini. Pak Prabowo itu kita sama-sama manusia, betul atau tidak? Betul. Dia dipercayakan masyarakat Indonesia ini hanya 5 tahun, betul atau tidak? Betul. Iya. Jadi dia dibatasi. Anda dipercayakan sama siapa? Dengar dulu, saya jelaskan. Jangan ini dulu. Anda dipercayakan oleh siapa? Loh, saudara kalau hidupmu itu benar di mata itu Anda lebih berharga daripada presiden siapapun dia. Kau nangkap ini? Gak nyambung Baik Bapak ini. Saya ngomong apa, Anda ngomong apa? Di agama. Itu Saya sudah ini luar ngomong biasa. apa? Konteksnya Loh. di Indonesia, Pak. Konteksnya di Indonesia ini. Tidak. Ini saya jawab pertanyaan dia itu. Seolah-olah kita ini tidak punya apa namanya kelebihan atau apa ya. Jadi saya mau kasih tahu bahwa Pak Jokowi dipercayakan masyarakat Indonesia 5 tahun untuk jadi presiden. Betul benar 5 tahun berarti punya keterbatasan, betul? Betul. Anda menjabat sebagai apa? 5 tahun berarti sama dengan kita masyarakat, benar? Ya. Oke. Tapi saudara, hidupmu di mata manusia lingkungan sekitar itu tidak bisa dibatasi. Kecuali kau merusak hidupmu itu sendiri. Kalau kau pencuri, itulah kau rusak di mata masyarakat. Tapi selagi hidupmu benar, kau lakukan segala yang ya mungkin melakukan yang terbaik, saling menolong, saling membantu. Nah, ini saudara lebih berharga daripada siapapun karena belum tentu presiden atau siapapun nama. Bang Kores naik, Bang Kores. Bang Kores bawah. Jadi begitu.
presiden punya keterbatasan, punya kekuasaan itu. Terus, Ya. Jadi kita ini ya, dan saya ini tidak bisa dibatasi. Kuasa yang kita alami di kita ini, hidup kita ini tidak bisa dibatasi. Yang terus, diri kita sendiri, yang masalah kita sendiri yang menciptakan. ya, terus, Jelaskan itu. ya, sudah. Sekarang saya tanya, mana lebih tua antara Yesus sama Maria? Makanya saya bilang Tuh, jawab. hal-hal yang kecil saja tentang pribadimu. Mana yang lebih tua antara Yesus dengan Bunda Maria? Jawab. Jawab. Apalagi hal-hal yang rohani agama. Waduh. Ini Pertanyaan saya adalah mana lebih tua antara Maria dan Yesus? merokok itu saja pemerintah melarang, itu merusak kesehatanmu. Betul Kalau tidak? dilarang, kenapa saya tidak ditangkap? Coba, ayo. Itu makanya Siapa yang melarang merokok? Coba, siapa yang melarang? itu dengar harga dirimu itu Di mana dikatakan dilarang merokok oleh pemerintah? Coba, buktikan. loh, kesehatanmu bukan pemerintah yang tanggung jawab, dirimu. Tadi Anda bilang merokok dilarang pemerintah kok? Iya, makanya itu betul dah. Di mana dikatakan bahwa rokok ini dilarang? Buktikan kepada saya. Silakan. Itu makanya ya. Menipu aja kau terus. Kamu kelihatan sekolah, tapi kelihatannya kok kayak seperti pikir tidak orang yang bersekolah, itu yang berbahaya. Kalau saya merokok ini dilarang sama pemerintah, sudah pasti saya ditangkap. Ini saya ditangkap kok. Kamu bersyukur pemerintah kamu jawab kesehatan. Kamu harus bersyukur itu. Bapak ini nggak nyambung. Yang rugi siapa? Saya tanya. Yang rugi siapa? Pemerintah Rugi yang apa? rugi atau kamu yang rugi? Kenapa? Yang celaka kamu atau pemerintah yang celaka? Pada saya merokok. Iya. Saya? Nah itu bersyukur pemerintah itu sangat luar biasa. Terus? Lah itu sudah kamu terima, kamu punya upah itu. Wah anjing aku stres cok. Wes lah. Kau turun main lah cok. Gantilah. Ganti pemain. Ayo naik yang waras. Ya diam dulu Pak Theodorus. Pusing kepalaku. Ya, buat teman-teman Kristen silakan naik ke atas, minta permintaan naik, tekan 1. Ganti oten lain aja, nggak ada oten di bawah. Pak Teo ini nggak nyambung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganti aja nggak menambah wawasan. Iya, kita mau mengedukasi tapi nggak ada edukasi jadinya kalau ngomong sama Pak Teo. Pak Teo ditanya apa, jawabnya apa. Ah, nggak ada yang cerdas. Aduh. Nggak cerdas Anda ini. Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Orang pertanyaan saya simpel-simpel aja Anda nggak bisa jawab. Kamu kesehatan saya tidak menjaga, gimana saya kasih tahu kamu supaya menjaga kesehatan itu? Dari mana Anda tahu kalau saya merokok saya tidak sehat? Saya lebih kuat daripada Anda. Jadi begitu, makanya harus bersyukur ada masukan. Ya, Ada siapa yang menjamin? Siapa yang menjamin kira-kira kalau seandainya saya berhenti merokok umur saya bisa panjang? Oh, itu pribadi sendiri. Ya sudah. Ada tidak jaminan kalau saya berhenti merokok umur saya panjang? Itu kembali lagi pribadi kita sendiri yang dapat Pertanyaan saya, siapa yang menjamin ketika saya berhenti merokok umur saya akan panjang? Loh, berhenti rokok berarti kesehatan kan dijamin. Sotak kau. Itu merusak kanker paru-paru. Terus? Apakah itu tidak mencelakakan kita? Tidak juga. Oh, terserah. Menurut saudara kalau itu baik ya, lanjut terus. Iyalah. Oke, terima kasih. Ya, Pak Theodorus, boleh saya tanya tidak? Oke, lanjut. Mana lebih tua Yesus sama Maria? Jawab. Oke, karena memang Yohanes bilang Yesus itu ada sebelum aku, dia sudah ada. Berarti Yesus lebih tua daripada Maria. Oke, benar sekali. Karena Oke. Yesaya sudah mengatakan Oke. demikian. Bahkan Ibrani 1 ayat 5 juga demikian. Oke, berarti anak lebih tua daripada ibu. Ya, itu seperti itu. Menurut Nah, Anda. sekarang saya tanya,
Mana lebih tua antara anak Anda dengan Pak Theodorus? Anaknya Pak Theodorus dan Pak Theodorus yang mana lebih tua? Karena saya bukan Tuhan. Karena kita bicara ini kan firman Tuhan. Loh. Yang mana lebih tua, anaknya Pak Theodorus apa Pak Theodorus? Saya manusia, kita bicara ini kan firman Tuhan. Loh, Yesus kan manusia. Oh, itu firman Tuhan yang telah menjadi manusia. Beda Anda dengan baca saya 2 Yohanes 1 nomor 7. Baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab penyesat telah pergi ke seluruh Saya dunia. percaya itu. Antikristus dan si penyesat adalah mereka yang tidak percaya bahwa kedatangan Yesus Kristus sebagai manusia. Saya tanya Anda, Yesus datang sebagai manusia apa sebagai Tuhan? Yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yesus datang sebagai manusia apa sebagai Tuhan? Firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yesus datang sebagai manusia apa Tuhan? A. Manusia, B. Tuhan. Firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu Tuhan bukan? Oh, itu memang firman. Firman itu Tuhan bukan? Izin turun Bang Iqbal ya. Bang Iqbal. Izin turun. Ya, Greg, siap Greg. Oke, Greg. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman Kristen silakan minta permintaan naik ke atas. Saya bosan ngomong sampah Theodorus ini besar congornya, nggak bisa apa-apain. Tidak, sebetulnya saya jenuh. Anda tidak mau jujur juga dari tadi. Anda bisa ngomong apa-apa. Anda menjelaskan sesuatu yang Anda tidak pahami. Jelas Yesus itu manusia, Pak. Yesus itu bukan Tuhan. Sampai Ya, kapanpun manusia takkan bisa jadi Tuhan gitu loh. Manusia bisa nggak jadi Tuhan? Telah menjadi manusia. Anda mengakui itu? Firman yang Menurut telah Pak menjadi Te- saya tidak mengakui itulah. Menurut Pak Theo, kira-kira manusia bisa nggak jadi Tuhan? Tidak bisa, tidak punya kemampuan. Menurut Pak Theo, manusia bisa nggak jadi Tuhan? Berarti sudah turun surah karena ini firman Tuhan, firman yang telah menjadi Kenapa manusia. kenapa kau suruh aku turun? Ini komalku, botol. Kau lah yang turun kalau mau turun. Kenapa kau suruh aku turun? Yang lain ganti. Loh, karena saya tidak memiliki kemampuan, saya digantikan sama yang lain. Kalau saya turun rungkat komalnya. Kalau saya turun tidak ada lagi komalnya, Ten. Ini komal saya yang buka. Kalau begitu harus siap-siap diri yang matang, pemikiran yang matang, Pemikiran saya ini sudah matang, Pak. Berkali-kali dikatakan dalam kitab Anda, ada ratusan ayat yang mengatakan bahwa Yesus adalah seorang utusan. Berpuluh-puluh kali dikatakan dalam kitab Anda bahwa Yesus adalah seorang anak manusia. Pertanyaan saya, apakah utusan dan manusia bisa jadi Tuhan? tapi dia dari surga. Itu bedanya. Apakah manusia bisa jadi Tuhan? Jangan mengatakan tapi, jawab pertanyaan saya. Apakah manusia bisa jadi Tuhan? Jangan mendebat dengan dasar yang tak jelas. Yang telah menjadi manusia. Apakah manusia bisa menjadi Tuhan? Ya itu sudah firman yang telah menjadi manusia. Dan Apakah dia manusia bisa menjadi Tuhan? bisa? Manusia bisa menjadi Tuhan, berarti Anda Pak Theodorus bisa menjadi Tuhan. Anda percaya yakin itu bahwa firman telah menjadi manusia? Saya tidak percaya itu. Pertanyaan saya, apakah manusia bisa menjadi Tuhan? Oh, jawab sendiri itu. Apakah manusia bisa menjadi Tuhan? Yo, menjawab sendiri. Kamu jawab sendiri. Loh, saya tanya sama Anda, apakah manusia bisa jadi Tuhan? Firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Saya tidak berbicara firman yang menjadi manusia. Di mana Anda dapatkan itu? Itu gimana? Anda bisa beraninya bisa Menurut apa yang tertulis di dalam kitab Anda, penjelasan Anda dari tadi itu menjelaskan bahwa Anda adalah seorang antikristus, Anda seorang penyesat, tertulis dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab penyesat telah pergi ke seluruh dunia. Si penyesat dan antikristus adalah dia yang tidak percaya kedatangan Yesus Kristus sebagai seorang anak manusia. Menurut Anda, Yesus datang sebagai seorang anak manusia atau sebagai seorang firman yang menjadi manusia? Jawab. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Menurut Anda, Yesus datang sebagai manusia atau sebagai firman yang menjadi manusia? Firman yang telah menjadi manusia. Antikristus. Antikristus. Anda adalah seorang antikristus di mana Anda tidak beriman dengan apa yang tertulis dalam kitab suci Anda.
Berkali-kali dikatakan dalam kitab suci Anda, Yesus adalah manusia, 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 manusia. Yesus bukan Tuhan, Yesus punya Tuhan. Matius 11:25, perkataan Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Kalau Yesus mengatakan Tuhan langit dan bumi adalah Bapa, pertanyaan saya, Yesus Tuhan di mana? Oke, sekarang bolehkah saya bertanya lagi? Di dalam Matius 11:25 Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus, Tuhan langit dan bumi adalah Bapa. Pertanyaan saya, Yesus Tuhan di mana? Bolehkah saya bertanya lagi? Menurut Yesus, Tuhan langit dan bumi adalah Bapa. Menurut Anda ini Yesus Tuhan di mana? Yohanes 13 ayat 13. Coba buka baca itu. Dia Tuhan di mana? Yohanes 13 ayat 13, buka baca itu. Akulah guru dan Tuhan, bukan akulah guru dan Tuhan. Itu diterjemahkan oleh LAI salah. Di dalam original teksnya tertulis didaskalos kai ho kurios, yang artinya guru dan Tuhan, bukan guru dan Tuhan. Kata Apa Tuhan kamu- dalam bahasa Yunani adalah arkontas. Kamu bicara tidak karuan ini, bicara apa ini nih? Duh, bodoh kali kau ini. Kalau kita bertanya, Saya tanya Anda, kitab Anda pertama kali dituliskan menggunakan bahasa apa? bolehkah saya bertanya? Diam Kitab dulu, saya Anda bertanya. pertama kali dituliskan menggunakan bahasa apa? Sudah, kamu, aduh, ngeri Kitab juga ya. kitab suci Anda pertama kali dituliskan menggunakan bahasa apa? Satu belum dijawab, sudah menyerang di mana-mana ini. Anda mau bertanya apa dengan saya? Apa yang mau Anda tanya? Anda mau saya serius? Ini saya debat serius dengan Anda. Dari tadi saya main-main, Anda ini banyak bacot. Bukan. Ayo, silakan. Yohanes 13:13, benar katamu, akulah guru dan Tuhan, tetapi kata Tuhan yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia itu salah. Dari mana lagi? Diam dulu. Terjemahannya itu salah. Tidak boleh begitu. Tidak boleh. Aduh. Kenapa Anda tidak boleh begitu? Apa yang tidak boleh? Terjemahannya itu salah. Bolehkah argumenmu? Boleh saya bisa mencampur aduk? Ketika Anda mengutip Yohanes 13:13, di mana di situ ada tertulis akulah guru dan Tuhan, itu salah. Paham tidak salah? Boleh saya bertanya? Boleh saya bertanya? Al-Quranmu saya Silakan. katakan bahwa tulisan salah, boleh tidak? Loh, buktikan. Oke. Saya buktikan. Buktikan kalau Al-Quran punya kesalahan. Oke. Alamu itu adalah kudus. Loh, apa Salahnya sih? di mana? Buktikan salahnya di mana gitu loh, Pak. Di dalam Al-Quran itu kudus. Di mana salahnya, tunjukkan. Tunggu dulu, kamu jawab ini dulu. Al-Quranmu yang namanya Allah itu di dalam Al-Quranmu itu Pertanyaan saya, Anda mengatakan bahwa Al-Quran itu salah. Anda bisa saya tuntut ini. Anda bisa saya tuntut. Bisa saya laporkan. Karena Anda tidak bisa membuktikan. Kalau saya mengatakan kitab sucinya orang Kristen itu salah, saya punya dalil, saya punya bukti. Sekarang saya tanya Anda, apa buktinya kalau Al-Quran saya salah? Ayat 13. Nah, Kenapa kamu bilang itu salah? saya katakan salah. Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan kata. Oh, ini saya jelaskan. Kenapa? Kenapa kamu bisa itu sudah dikeluarkan lembaga? Kenapa begitu saya mau membuktikan Anda potong-potong saya bicara? Nampak kebodohanmu, tololmu. Kau itu bodoh, tak usah sok pintar di sini. Kamu bisa Kau itu menjawab. bodoh, tak punya ilmu pengetahuan. Maka belajarlah dengan baik. Kamu juga Belajar justru- dengan orang yang berwawasan. Kami ini apologet, kami belajar. Kami hidup dalam ruang diskusi lintas agama setiap hari. Anda paham apa soal kitab Anda? Bodoh. tanya sekali langsung buaya ini tidak mengerti apa. Kau ini bodoh, kau tak bisa apa-apa. Sekarang saya tanya, kitabmu dituliskan menggunakan bahasa apa? Tidak, satu dulu. Sekarang kamu tanya. Kitabmu dituliskan menggunakan bahasa apa? Saya tanya Anda, Perjanjian Baru, PB dituliskan menggunakan bahasa apa? Kamu kan bertanya, Yesus itu Tuhan atau Saya bukan? tanya Anda, Perjanjian Baru kitab Anda dituliskan menggunakan bahasa apa? Kenapa Anda tidak tahu? Kalau Anda tidak tahu, katakan tidak tahu. Kalau Anda tahu, katakan tahu. Kitab Anda dituliskan menggunakan bahasa apa? Kenapa? Satu belum selesai, sudah kemana? Satu belum selesai, itu dosa ngeles-ngeles. Nampak bodohmu, kau tak bisa menjawab pertanyaan saya. Saya tanya balik, kamu buaya, tidak bisa Lu mengerti apa. katanya balik. Aku nih bisa, aku bisa menunjukkan datanya. Kau bisa nggak? Oke, baca di dalam Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13:13 itu ada tertulis akulah guru dan Tuhan, itu yang mau kau kutip. Sudah selesai. Ya sudah, kata Tuhan di situ salah. Nah, itu bisa kamu bilang salah. Nah, saya bisa buktikan kalau itu salah.
Wah, dari atas dasar apa kamu katakan salah? Saya jelaskan sama Anda. Kitab Anda dituliskan menggunakan bahasa Yunani Koine. Kata kurios di dalam original teks. Sudah Anda diam, dah kau goblok, dah diam. Orang goblok tidak pantas berbicara di komel saya. Kata kurios di dalam original teks ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya tuan, T-U-A-N. Tuan adalah gelar yang disematkan kepada makhluk, merujuk kepada gelar kekuasaan. Gelar tuan adalah gelar yang ditujukan kepada makhluk yang merujuk kepada gelar kekuasaan. Tuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menurut kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah sesembahan atau yang disembah. Kata Tuhan dan kata Tuhan dalam bahasa Indonesia itu tidak sama. Paham? Maka kurios di dalam bahasa Yunani ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu harusnya tuan, T-U-A-N atau junjungan. Kata Tuhan dalam bahasa Yunani arkontas, sedangkan Yesus tak ada dikatakan arkontas dalam John 13:13. Kau tuh bodoh, dari tadi kau sok pintar mau ngajarin saya. Kasihan saya sama kau itu sebenarnya. Tapi semakin menjadi-jadi kau mau menginjili aku seolah-olah aku orang botol. Paham tidak? Kalau tidak paham kau pukul botol kau ini. Jangan. Pertahankan kebotolannya. Tapi gini Pak, satu pertanyaan Pak Theo. Kalau memang Pak Theo itu masih Pak Theo masih percaya dengan Bible enggak? Pak Theo masih percaya dengan Bible enggak? Pak Theo masih percaya dengan Bible enggak, Pak? Wah, ngambek dia. Ngambek. Udah. Mute-nya dibuka, mute-nya dibuka. Itu mute dibuka, mute dibuka. Makanya jangan sok-sokan Anda mau mengajari orang dari tadi. Kitabmu saja kau tak paham, sok-sokan kau bertanya-tanya so hebat di sini. Padahal kau botol minta ampun. Kau sudah tua pun masih botol. Kau doa-doakanlah aku segala macam dari tadi. Seolah-olah aku kerasukan setan. Oke. Oke, pertanyaan saya Pak, Anda masih mengimani Bible enggak? Yo, masih. Masih percaya dengan Bible? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba buka 1 Korintus 4 nomor 10, Pak. Oke, Itu baca. jawaban atas segala apa yang kita diskusikan malam ini, Pak. 1 Korintus 4 nomor 10. Itu jawaban atas segala apa yang kita diskusikan malam ini. Noise bro, cer. Oke. Apa ini? Iya. Bentar. Udah aman. Masih. 1 Oke. Korintus 4:10. Nah, Oke. Berarti saya pikir, oke. baca Pak. Bacakan. Oke, baca. Baca yang Oh, Anda benar, Pak. baca, kenapa Anda suruh kami baca? Anda baca 1 Korintus 4:10, apa artinya itu? Silakan. Baca. Apa itu 1 Korintus nomor 4 pasal 4 nomor 10, baca. Baca yang keras. Ya sudah itu, sepakat saya hati saya pikir. Ya baca, kenapa Anda nggak mau baca? Lo baca. Lo baca ayatnya, kenapa Anda nggak mau baca? Apa yang mau dipertanyakan ini? Iya baca ayatnya, nanti saya tanya, baca. Baca. Itu saja, pertanyaannya apa? Baca saya bilang, kenapa Anda tak mau baca? Baca dulu, Pak. Saya nggak mau nanya. Kita nggak mau nanya. Kita hanya minta Pak Theo untuk membaca. Kita nggak mau nanya. Kita cuma minta Pak Theo baca. Baca. Oke, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sekali lagi supaya Oke. Kenapa kau malah berdoa? Aku tidak suruh kau berdoa terus, baca. Oke. Itu tadi sudah baca. Baca. 1 Korintus 4 nomor 10 Pak Theo. Baca Pak Theo. Iya. Sudah, saya sudah baca. Loh, apa baca? Mana bacanya? Apa yang Anda baca dari tadi? Anda tidak membaca apapun, baca.
Sudah, apa yang mau dipertanyakan? Iya baca, kenapa nggak berani baca? Malu Anda. 1 Korintus 4:10 Anda baca, kenapa Anda malah berdoa? Baca saya bilang. Lanjut. Baca aja. Lo baca, kenapa Anda tak mau baca? Sudah, lanjut. Sudah saya sudah baca tadi itu. Mana ada Anda baca? Ya, baca Anda tidak dengan membaca apapun tadi itu. Baca 1 Korintus pasal 4 nomor 10. 1 Korintus pasal 4 nomor 10. Kenapa Anda tak mau baca? Aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi mengakukan kita Yesus Kristus. Bukan itu loh. Bukan itu. Jangan bohong. Pak. Pak, Jangan 1 bohong. Korintus jangan bohong, nggak Pak. boleh Anda bohong. Kenapa Anda bohong? Baca 1 Korintus pasal 4 nomor 10. 4:10 ya. Nah, Hmm. Kami bodoh oleh karena Kristus. oke. Tapi Siapa yang kamu bodoh? arif- Nah, Dengar dulu. Siapa yang bodoh karena Kristus? Dengar dulu. Siapa yang bodoh karena Kristus? Ya, kamu yang pemikiranmu yang tidak mengerti tentang Alkitab itu yang memang Siapa yang bodoh karena Kristus? yang tidak memahami Alkitab itu yang dikatakan bodoh. Ya kau yang nggak paham kitabmu. Tertulis di situ kami bodoh karena Kristus. Berarti kau yang bodoh. Yang tidak percaya Alkitab firman Tuhan itu yang dikatakan bodoh. loh, yang tidak percaya Alkitab sekarang Anda percaya nggak? Loh, saya percaya. Anda percaya nggak? Nah, percaya Saya apa katanya di situ? Apa katanya di situ? Bangsa tidak mengerti Alkitab firman Tuhan. Di mana dikatakan Orang seperti tidak itu? mengerti firman Tuhan. Dia mengerti Di mana firman dikatakan Tuhan. seperti itu? Tapi bagi mereka yang bodoh tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Di mana dikatakan seperti itu? Oh iya, ini Mengarang yang ditulis. terus. Mengarang lagi. Mengarang terus. Setiap Tidak hari bisa mengatakan mengarang. ini bodoh. Karena saya memahami firman Tuhan. Tetapi ini bodoh bagi mereka yang tidak memahami kebenaran firman Tuhan. Pak, saya tanya sedikit Pak. Ya, Yesus itu di dalam Markus 15 nomor 24, saya tanya ke Bang Iqbal sama ke Theodor ya. Dia mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Percaya nggak Pak? Oh, memang itu firman Tuhan. Percaya Bang tidak? Iqbal percaya nggak? Percaya nggak Bang Iqbal? Yesus mengatakan Percaya. seperti itu. Percaya. Bang Theodor percaya nggak? Kalau Yesus Oh, itu mengatakan, firman Tuhan, saya percaya sih. Hah? Berarti Saya percaya itu firman Tuhan. artinya Yesus hanya untuk Bani Israel, betul? Tidak untuk Bapak, betul tidak? Oh, tidak seperti bagaimana? Nah, berarti Bapak yang tidak Firman percaya. Tuhan, firman ini firman Bapak yang kekekalan. tidak percaya itu. Kamu Bumi ini percaya, bukan Pak? Israel saja. Dengar Bapak. Langit dan bumi ini hanya bukan bangsa Israel saja, tapi saya ada bagian dalam ciptaannya. Tidak Pak, pengakuan Yesus mengatakan, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Makanya ini yang Sementara firman kami, benar. sebentar Pak. Kami di sini umat Muslim, ketika berdiskusi kami mengajak Bapak pintar Pak, bukan mengajak Bapak itu bodoh Pak. Ya, dia tidak mengatakan bisa aku dikatakan diutus. bodoh. Sebentar Pak, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bapak percaya atau tidak pernyataan Yesus? Sebentar Pak, Bapak percaya tidak pernyataan Yesus mengatakan seperti itu Pak? Memang itu firman Tuhan. Nah, artinya Yesus untuk Bani Israel, bukan untuk Bapak, betul? Oh, tidak bisa. Nah, Itu Bapak memang yang tidak Bapak. percaya. Bapak tidak percaya. Bukan Bapak. Kami yang percaya. Tadi ya, Pak, saya menarik Makanya sekali ya itulah saya pernyataan dari Bang Iqbal. Sebentar, Pak. Pernyataan dari Bang Iqbal tadi, ketika Bang Iqbal mengatakan, kalau misalkan saya berhenti merokok, apakah saya dijamin itu bakal panjang umur saya? Nah, itu pernyataan yang bagus ya. Karena kita tahu ya, umat Muslim itu percaya bahwa yang namanya takdir semua di tangan Allah. Kematian di tangan Allah, rezeki di tangan Allah, jodoh di tangan Allah. Sementara di dalam kekristenan, bagaimana dikatakan takdir di tangan Tuhan, sementara tangan Tuhannya sampai sekarang kena paku, Pak? Bagaimana itu? Oh, Bang Dewa, udah pernah dengar lagu belum Bang Dewa? Bang Dewa udah pernah dengar lagu belum? Itu memang tertawakan Ini kebodohan lagu. kamu. Maka Sebentar firman Pak Tuhan Theo. mengatakan kebodohan. Bentar Pak Theo. Saya mau ngobrol sama Bang Dewa. Ada lagu yang katanya Yesus tak punya tangan lagi itu. Serius? Oh iya, Coba itu cari aja di YouTube. berarti Yesus lumpuh, Pak ya. Fakta, Pak, bahwa takdir itu di tangan Tuhan, Pak.
Sementara Bapak hidup tidak itu punya bukan yang dalam namanya takdir. Kenapa dikatakan Hidup itu tidak bukan punya takdir. takdir? Karena tangan Tuhan Bapak Makanya sampai Tuhan sekarang memang kena paku sampai sekarang, Pak. Kasihan, Pak. Ya, Pak ya. Saran saya, Pak, belajar lagi. Silakan Bapak belajar lagi, memahami yang namanya Bible, ya. Kami di sini Banyak mengajak pengertian Bapak untuk sopan-sopan. berpikir, mengajak pintar, bukan mengajak Bapak Bapak bodoh, Pak. berhenti. Pintar, bukan ya? Pemahaman lagi berhenti. Pemahaman yang spontan lebih baik berhenti. Ini yang dikatakan kamu bodoh. Oh, itu Bapak. Ya kau bodoh, kami bodoh karena Kristus. Bukan kami yang dikatakan bodoh karena percaya Kristus itu. Anda sudah tahu Kristus bukan Tuhan, kau paksa jadi Tuhan. Sejak kapan Kristus itu Tuhan? Dari mana Anda tahu kalau Yesus itu Tuhan? Masa ada Tuhan menangis berak begitu? Apa kau ini? Sudah? Oke. Sudah. Apalagi pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Yang saya butuhkan adalah pengakuan bahwa yang tertulis dalam 1 Korintus 4 nomor 10. Ini yang bodoh bagi mereka yang tidak menyadari tentang firman Tuhan. Begini, kau dari tadi banyak bacot, padahal kau tong kosong nyaring bunyinya. Kau tuh bodoknya minta ampun. Serius aku nih. Oh iya, memang kamu harus dikatakan kategori bodoh. Kamu tidak memahami Alkitab dengan Kau benar. mengatakan orang bodoh, padahal yang mengatakan dirinya bodoh di kitabmu itu ya kitabmu itu kalian itu yang bodoh. Kami bodoh karena Kristus. Itu tertulis dalam kitabmu. Ini makanya jangan terbalik pemahaman tentang Alkitab. Ini memang celaka namanya. Sakit. Celakalah kamu yang memahami Alkitab dengan terbalik itu. Sakit ini. Teman-teman yang punya nomornya Pak Purnomo ya, yang punya nomornya Pak Purnomo tolong Nggak bisa diteleponkan ya. dibenerin. Ini orang nggak bisa dibenerin, Bang. Mau sampai kiamat Tolong. kurang 2 hari pun kita tidak bisa diskusi sama orang seperti ini. Tadi Bapak kan mengatakan yang tidak percaya dengan Bible itu adalah orang bodoh. Ternyata yang orang bodoh itu Bapak. Kami percaya kalau Yesus itu utusan. Bapak tidak percaya. Kami percaya Yesus untuk Bani Israel. Bapak tidak percaya. Siapa di sini yang bodoh? Kami atau Bapak? Bapak yang bodoh di sini. Jadi dia Tidak. bahwa Bapak adalah umat yang bodoh, bahwa Bapak adalah umat Pemahamanmu itu Yeremia, sempit. Terlalu umat tolol. sempit sekali pemahamannya itu. Pemahaman sempit itu bisa diperluas, Pak. Tetapi pemahaman Bapak sudah mas sempit, tidak ada celah sama sekali untuk masuk. Karena Bapak sudah termakan sama yang namanya doktrin. Ya, Pak ya. Dalam kita berdiskusi di komunitas agama, bukan mencari siapa yang menang, siapa yang kalah, Pak. Bukan. Tetapi kita di sini mencari yang namanya kebenaran. Pak, dengarkan, Pak. Dengarkan, Pak. Pak, kalau Bapak mau belajar, dengarkan, Pak. Ya, mau belajar, dengarkan. Yang namanya ilmu Al-Quran, Pak, itu ibarat air, Pak. Ilmu Al-Quran akan selalu mengalir ke tempat orang yang rendah. Ilmu Al-Quran tidak akan pernah sampai kepada orang yang tinggi hati, Pak. Tidak akan pernah sampai. Kalau Bapak mau belajar, silakan ayo kita sama-sama belajar di sini, Pak. Saya sendiri masih belajar di sini. Nah, kalau misalnya Bapak belajar, cari yang namanya baca yang namanya Al-Quran, literasi dalam Al-Quran, kasih pertanyaan yang benar-benar sulit untuk kami, ya. Tapi dengan catatan betul untuk ingin mencari yang namanya kebenaran. Jangan lupa pasang handsfree Bapak, ya kan? Pasang handsfree. Jangan lupa juga kencangkan celana dalam Bapak. Takut kedodoran, Pak.